I wanna go back to school. I wanna go back to school. I wanna go into the gym. I wanna shoot ball with all Sembari menunggu anak tetap menjaga protokol kesehatan dengan cuci tangan di wastafel. Cuci tangannya ini persis ada di depan kelas saya. Kemudian mereka masuk, saya biasanya menyapa mereka dengan bertanya udah sarapan dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya akan mengundang teman-teman siswa yang dari rumah. Sembari menunggu mereka, biasanya saya putar musik yang sesuai dengan harinya. Biasanya saya memutar musik yang semangat saja supaya mereka tetap termotivasi atau terstimulus untuk semangat masuk kelas. Ini adalah proses saya menunggu anak untuk masuk Zoom dari rumah. Mereka terkoneksi dengan baik dengan cara dari kelas bisa fokus di papan tulis, dan yang dari rumah juga bisa melihat kegiatan di sekolah dengan baik. Kamera handphone yang saya hubungkan lewat WiFi dengan menggunakan aplikasi yang namanya Droid Cam di handphone dan di laptop. Silakan lihat di namanya dulu. Proses berikutnya adalah absensi. Jadi mereka bisa melihat absen mereka secara langsung. Yang dari rumah bisa melihat dari share screen, dan yang dari kelas bisa melihat ke papan tulis. Ini membantu saya untuk mengingatkan apabila ada siswa yang tidak hadir dalam minggu itu. Di sini saya biasanya langsung bisa bertanya apa alasannya gitu. Oke, Jamal, kalau misal kamu tidak tahan, pusing banget, itu nggak apa-apa, nanti minta izin keluar dari Zoom, nggak apa-apa ya. Malika? Kelas saya terbagi dua, diantaranya absensi 1 sampai 14 dan absensi 15 sampai 28. Mereka akan bergantian melaksanakan PTM. Kebetulan di hari ini absen 1 sampai 14 adalah siswa yang melakukan PTM di sekolah. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, yang di rumah mohon nanti kalau semisal ada yang mau ditanya langsung buka suaranya saja ya. Karena nanti kemungkinan saya tidak standby di sini terus, di Zoom terus. Mungkin nanti Zoom kalian saya tutup, jadi saya kemungkinan nanti bisa nggak melihat gitu. Jadi tolong nanti kasih tahu dengan menggunakan membuka suara. Kegiatan berikutnya adalah berdoa. Doa hari ini dipimpin oleh Malika. Malika sedang memegang clip on atau mic, fungsinya untuk memperjelas suara Malika atau doa Malika supaya jelas didengar dari rumah. Kegiatan berikutnya adalah masuk ke kegiatan muatan pelajaran bahasa Indonesia, di mana di sini saya mengangkat kompetensi meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak ataupun elektronik. Di sini sekalian saya langsung menjelaskan apa tujuan pembelajarannya. Biasanya saya menyampaikan tujuan pembelajarannya hanya tujuan pembelajaran IPK kunci atau C3, yaitu menuliskan ringkasan dari teks eksplanasi. Sebelum ke ringkasan, saya memberikan atau menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan teks nanti. Dan di sini saya memberikan kebebasan kepada siswa-siswi saya untuk menyanggah atau mengomentari apa yang dia lihat di papan tulis atau di share screen yang dari rumah. Dari rumah ada Jessica. Apa Jessica coba bilang Jessica? Waktu kelas itu kita lihat yang kedua, ini sama aja. Anaknya lagi makan, tapi bedanya saya dia lagi makan. Oke, si Diego coba mulai. Anak kecil pakai sendok.
sendok pakai sayuran. Sendok pakai sayuran gitu ya. Anak kecil itu makan sayuran. Anak kecil makan Sayuran. itu tadi. Selain dari kelas, saya juga memberi kesempatan buat yang dari rumah untuk menyanggah atau memberi komentar ke gambar yang mereka lihat. Garap visual ya, nanti langsung buka suaranya saja kalau mau berbicara. Ya, ini bedanya apa tadi? Punya ini. Silakan. Dari gambar-gambar tersebut apa tujuan Bapak kasih gambar itu? Kamu pasti tahu ada dua hal yang berbeda. Ada yang Setelah selesai berdebat atau diskusi, biasanya di akhir diskusi saya menyimpulkan dan menjelaskan apa maksud dan tujuan saya memberikan gambar-gambar tersebut. Di sesi ini biasanya siswa langsung mengoreksi jawaban mereka, apakah jawaban mereka tadi benar atau salah. Jadi kita tidak mendiskreditkan jawaban-jawaban mereka tadi, biarkan mereka menjawab sendiri dari kesimpulan yang saya berikan. Mama, I'm tired of sitting in this house all day. Setelah selesai memberikan penjelasan, saya masuk ke kegiatan intinya, yaitu meringkas teks eksplanasi. Kegiatan pertamanya saya suruh membaca teks eksplanasi yang sudah saya tampilkan di PTT. kalian pertama, kemudian yang kalian keduanya dibaca dari sekolah. Silakan kita mulai. Saya baca judulnya. Pentingnya makanan sehat. Silakan dari rumah. Usia anak-anak harus Kalimat kedua, silakan dari kelas 1, 2, 3 ya. Setelah selesai membaca teks eksplanasi, berikutnya saya membuka forum diskusi lagi, di mana siswa-siswi bisa saling bertanya dari rumah ke sekolah maupun dari sekolah ke rumah. ilmu pengetahuan, Mbak. Betul sekali. Siapa tuh tadi yang jawab? Sarah, Pak. Iya, silakan tepuk tangan dua keras. Kenapa teks eksplanasi? Di berbagai kesempatan sesekali saya memberikan siswa untuk maju ke depan untuk bertanya, supaya dia langsung megang mic atau clip on, bertujuan untuk pertanyaannya itu bisa didengar dengan baik dari rumah. Berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Hubungan dengan ilmu pengetahuan itu, sebetulnya ya kita pembelajaran Cara untuk meringkas atau betul sekali kayak berita. Ada kalau orang berita kan ya kayak iNews kan, itu kan dia ngomong kan, sebenarnya dia baca dia baca teks. Nah teks itu adalah teks eksplanasi juga lah. Kita kasih ya. fokus dengan peristiwa yang terjadi. Betul sekali. Fokus dalam peristiwa. Setelah selesai berdiskusi panjang dan saling bertanya, saya menyimpulkan maksud dan pengertian dari teks eksplanasi, dan saya juga menyimpulkan bagaimana cara yang baik untuk meringkas suatu teks. Setelah itu kami beralih ke mengerjakan LKPD yang saya buat sendiri di aplikasi atau di web Live Worksheet. Dari rumah mengerjakan LKPD-nya lewat link yang sudah saya bagikan di chatting Zoom. Kalau yang dari kelas langsung mengerjakan di buku tugasnya.
go back to school. I wanna see my friends. Mama, I'm tired of sitting in this house. Setelah selesai melakukan LKPD yang pertama, saya ice breaking kira-kira 10 menit. Ice breaking ini tidak saya cantumkan di RPP karena terkadang ice breaking melihat situasi, jadi sangat situasional sekali. Apabila anak-anak sudah mulai tidak konsen atau mulai bosan, saya melakukan ice breaking seperti ini. Yang di rumah jangan kalah. Ini. Ini. Iya. Ya bukan ungu ya. Siapa yang bilang ungu berarti salah tuh. Ya, kalian yang di rumah tuh siapa? Setelah selesai melaksanakan ice breaking, kami lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Di pembelajaran ini saya mengambil indikator siswa dapat menyebutkan karakteristik geografis Indonesia, dan di prakteknya siswa dapat menampilkan dampak positif dan negatif sebagai negara kepulauan terhadap transportasi masyarakat. Siapa yang bilang salah dari rumah siapa? Setelah selesai mendengarkan video dari YouTube, kami lanjut dengan diskusi terbuka. Jadi ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Saya sebagai fasilitatornya saja. Apalagi contohnya? Mobil. Bis. Bis antar pulau loh ini. Iya, bisa lewat udara ya, antar pulau. Bisa juga selain kapal bisa juga pakai perahu, jet ski ya. Banyak ya. Ya nggak sih? Iya. Kenapa? Kenapa Diego? Soalnya kalau pakai jet ski kan kalau bahan bakar habis jadi. Iya benar. Setelah selesai melakukan diskusi panjang, kami mengerjakan LKPD. LKPD-nya saya buat lagi di live worksheet, yang dimana dari rumah dibagikan lewat link yang saya chat di aplikasi Zoom, sementara yang di kelas mengerjakan di buku tugasnya. Transportasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu darat, laut, dan udara. Benar atau salah? Benar. Ya, transportasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu wilayah. Benar atau salah? Benar ya. Sarah Safira, benar atau salah ini? Transportasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi Kesimpulan suatu pada wilayah. akhir pembelajaran saya lakukan, saya memberikan kesimpulan terakhir di akhir pembelajaran sebelum saya tutup. Kemudian setelah kesimpulan, saya beri kesempatan kepada salah satu siswa dari rumah untuk memimpin doa sebagai dua penutup. Memimpin doa tadi dari sekolah sudah. Sekarang dari rumah silakan dipimpin doa si Sarah Alenia Basira. Mari teman-teman sesudah pelajaran sebelumnya berdoa dimulai. Akhirnya pembelajaran pun selesai dan saya memberi salam kepada teman yang di rumah dan yang di sekolah. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sekian hasil pembelajaran saya di SDN Rawabunga 11, Jatinegara, Jakarta Timur. Saya Andri Sidauruk, mahasiswa PPG dalam jabatan Hamjan Wandi. Mohon pamit dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jadi keluarnya satu-satu dulu, cuci tangan, kemudian boleh pulang, oke? Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.
Selamat siang. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera